Dengan aturan head-to-head yang diterapkan selama Piala AFF U23, saudara-saudara, saran saya kepada Gerald Van den Berg dan para pemain tim nasional Indonesia U23, saudara-saudara, nggak usah nyetak banyak-banyak gol. Ngapain? Pemborosan. Anda menang banyak gol, tapi kalau nggak lolos ya percuma, karena head-to-head yang dihitung. Jadi Anda harus bisa mengalahkan lawan yang kemungkinan besar akan menjadi rival terberat Anda. Siapa itu? Ya Malaysia. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya, semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak lebay, tidak menebar permusuhan, tidak mencari kebencian. Tidak, semuanya baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas. Yang penting, sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, Piala AFF U23 ini harus kita sambut lah. Kita sambut dengan, ya anggap aja sebagai sebagai penggemar bola, kita harus melihat pertandingan di level Asia Tenggara walaupun hanya level U23, tetap aja kita harus sambut lah. Kita harus sukseskan, harus meriahkan, harus kita dukung saudara-saudara. Apalagi nanti setelah Piala AFF U23 ini ada kualifikasi Piala Asia U23 yang jauh lebih bergengsi, jauh lebih berkualitas, jauh lebih penting. Tetapi ya tidak masalah, kita dukung saja. Dan Piala AFF U23 ini nanti akan dimulai tanggal 15, saudara-saudara. Ada 3 grup di situ. Di grup A itu ada Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Sementara di grup B ada Vietnam, Kamboja, dan Laos. Dan di grup C ada Thailand, Myanmar, dan Timor Leste. Sementara Singapura itu tampaknya tidak ikut, tidak ambil bagian. Kemudian Australia juga tidak ambil bagian. Kalau Australia memang di U23 mereka nggak ikut, mereka ikutnya di U16, U17. Sementara Singapura ya mungkin mereka lebih baik berlatih saja untuk di kualifikasi Piala Asia, saudara-saudara, U23. Dan nanti berdasarkan regulasi saudara-saudara, juara grup, 3 juara grup otomatis lolos ke semifinal. Sementara 1 lagi semifinalisnya itu diambil dari runner up, best runner up, peringkat kedua terbaik. Nah, dan ramal dan prediksinya kalau melihat grup seperti ini ya potensi Indonesia, kemudian Vietnam, Thailand lolos ke semifinal besar, dan juga Malaysia, saudara-saudara. Ada kemungkinan Malaysia di situ punya potensi. Tinggal nanti Indonesia dan Malaysia ini, apakah Indonesia bisa menjadi juara grup atau Malaysia yang menjadi juara grup atau runner up-nya. Jadi kemungkinan di grup A ini akan ada 2 tim yang lolos, Indonesia atau Malaysia. Tinggal ditentukan saja siapa yang juara grup, siapa yang runner up. Runner up terbaik itu berdasarkan skenario ya ini ya. Skenario, hipotesis, ramalan, prediksi yang kemungkinan nanti terjadi di Piala AFF U23. Kalau di grup B, grup C sudah pasti saya rasa Vietnam dan Thailand akan bisa lolos dengan mudah sebagai juara grup. Harus diperhatikan oleh tim-tim yang bertanding, khususnya Gerald Van den Berg dan tim nasional Indonesia. Dan juga harus dipahami oleh supporter Indonesia, saudara-saudara, adalah aturan turnamen itu sendiri. Jangan sampai ini kita nggak paham dan kemudian tim itu salah langkah. Dianggapnya yang dihitung selisih gol, sehingga semua pertandingan dimenangkan, diperlakukan layaknya final, mencetak banyak gol, 20 gol, 30 gol. Waduh, ternyata pada akhirnya aturannya bukan selisih gol, saudara-saudara. Berdasarkan aturan adalah ya
poin itu jelas. Pertama, poin kemenangan. Kedua, kalau nanti ada tim yang sama, itu adalah head to head, saudara-saudara. Poin head to head, kemudian goal head to head, kemudian jika lebih dari 2 tim yang punya poin sama, maka yang dihitung ya hanya 2 tim yang poinnya sama, itu nanti akan di head to head. Nah, jadi head to head intinya, saudara-saudara. Head to head itu berarti, saudara-saudara, Anda nggak butuh banyak-banyak mencetak gol ke gawang Brunei, Anda nggak butuh banyak-banyak mencetak gol ke gawang Filipina. Yang penting menang. Kemudian nanti dihitung, dikalkulasi, kira-kira di grup itu yang kira-kira bakal menjadi musuh lawan head to head. Nah, itu siapa? Dikalkulasi dan itu harus dikalahkan. Dan dalam konteks ini di grup A, maka Indonesia dan Malaysia itu akan menjadi 2 lawan. Indonesia harus berpikir bahwa Malaysia sebagai lawan head to head-nya. Nah, maka dari itu Indonesia harus bisa mengalahkan Malaysia berapapun skornya. Sebaliknya Malaysia, jika Malaysia ingin lolos, ingin tampil di semifinal, ya otomatis mereka harus bisa mengalahkan Indonesia. Anggap aja ya begini, pertandingan melawan Brunei, anggap aja pertandingan melawan Filipina itu sebagai pemanasan saja. Pemanasan sebagai uji coba, sebagai sparring partner sebelum pertandingan sesungguhnya nanti di pertandingan terakhir Indonesia melawan Malaysia. Kemudian setelah pertandingan terakhir itu ada semifinal dan kemudian berlanjut dengan final. Saya kepada Gerard van den Berg dan para pemain timnas Indonesia, jangan mendengarkan beberapa komentator pandit, pengamat yang ada di media yang sana, yang mainstream, yang banyak keluar-keluar itu yang bilang, Indonesia harus mencetak banyak gol. Waduh, salah kalau Anda berteori seperti itu. Bukan mencetak banyak gol, Indonesia harus menang. Bukan Indonesia, semua tim harus menang. Mencetak banyak gol. Gini loh, kalau Anda misalnya ini ya, saya kasih tahu ya, contoh aja ini. Contoh, misalnya Anda mencetak 30 gol lawan Brunei, 30-0. Kemudian melawan 50-0 lawan Filipina. Tapi pada pertandingan terakhir Anda kalah dari Malaysia. Percuma. Sementara misalnya Malaysia cuma menang 1-0 lawan Brunei, 1-0 lawan Filipina, kemudian mengalahkan Indonesia, lolos kan dia sebagai juara grup. Indonesia nanti dilihat dari grup sebelahnya. Karena nanti tim, kalau dalam posisi seperti ini ya, dengan ada satu grup yang isinya 4 tim, nanti tim peringkat keempat itu poinnya nggak dihitung, hasil pertandingannya nggak dihitung. Misalnya Indonesia menang 30-0 lawan Brunei, nah dan Brunei menjadi juru kunci, itu poinnya nggak dihitung nanti, percuma. Jadi itu saran saya, jangan mendengarkan pengamat-pengamat di luar, dengarkan saya aja. Yang lebih logis, lebih rasional, lebih sesuai fakta, tidak berlebihan, tidak lebay, saudara-saudara. Kenapa? Karena itu penting sekali. Begini, Indonesia pertanding ke sini itu tanpa pemanasan, tanpa ada pertandingan uji coba. Beda dengan Malaysia yang menggelar 3 pertandingan uji coba walaupun melawan klub lokal. Artinya Indonesia itu butuh uji coba, dan saran saya pertandingan melawan Brunei, pertandingan pertama melawan Brunei dan pertandingan kedua melawan Filipina itu dijadikan ajang uji coba. Rotasi pemain di 2 pertandingan itu tidak masalah karena nanti tujuannya, anggap aja tujuannya nanti di pertandingan terakhir ketemu Malaysia, dan kalau sudah itu grafiknya naik, saudara-saudara, Malaysia nanti semifinal, insya Allah peak performance-nya akan terjadi di pertandingan final kalau tahapan-tahapan itu diikuti dengan baik. Saudara-saudara, di sepak bola itu kita nggak hanya menggunakan otot, nggak hanya menggunakan okol, tetapi juga harus menggunakan akal, menggunakan otak, menggunakan taktik, menggunakan strategi. Makanya saya senang sekali dengan pelatih-pelatih yang bermain menggunakan otak dia, menggunakan taktik, menggunakan strategi. Tidak hanya sekedar bermain tiki-taka, teka-teki, kemudian speed, power, grudak-gruduk, itu enggak, saudara-saudara. Jadi itu yang dia harus dilakukan di sepak bola, karena sepak bola itu ya kayak politik lah, kayak main catur. Anda harus berpikir sekali melangkah, 2-3 lawan Anda
kalah, Anda harus sekali Anda maju, Anda harus berpikir nanti 2-3 langkah ke depan itu harus bagaimana. Kalau Anda harus bermain se-efektif, se-efisien mungkin. Anda lihat itu dalam konteks global ya, misalnya dalam kayak perang misalnya, itu Anda lihat Israel itu dia cerdik sekali, dia menggunakan intelijennya untuk mengacak-ngacak lawan dia. Ketika perang yang sebenarnya terjadi, lawan kerepotan. Ya kayak begitu, itu harus dicontoh. Jadi bermainlah yang cerdas, yang cerdik. Pilih-pilih lawan, itu nggak apa-apa kan banyak orang selama ini, wah ini mainnya begini, mainnya begitu. Nggak apa-apa, main jelek asal menang. Main buruk asal lolos, asal juara. Itu jauh lebih penting daripada Anda main indah, main cantik, main hebat, mencetak banyak gol, tapi pada akhirnya gagal. Pada akhirnya menangis dan kemudian yang muncul adalah kambing hitam, menyalahkan wasit, menyalahkan bola, menyalahkan lapangan, menyalahkan stadion, menyalahkan apa lagi? Hujan, menyalahkan kayak begitu, itu nggak bagus. Jadi bermainlah yang cerdik, dan cerdas, saudara-saudara. Jangan hanya mengandalkan otot, tetapi juga akal, pikiran, gimana caranya bermain yang seefektif, seefisien mungkin. Idealnya menurut saya, saudara-saudara. Tetapi kan kita nggak tahu, kita belum pernah melihat gaya bermain Gerard Van den Berg bersama tim nasional ini, tim U23 ini, saudara. Kita belum melihat, dan kita juga nggak tahu siapa saja yang akan bermain di starting line up. Kita belum tahu karena ini semuanya masih rahasia. Mereka belum menggelar pertandingan persahabatan, belum menggelar sparring partner, hanya game internal game di kalangan mereka sendiri, dan itu agak tertutup. Nggak apa-apa, itu baguslah, saudara-saudara. Memang harus begitu. Tim yang sedang dalam persiapan menuju sebuah turnamen, apapun itu turnamennya, itu ya harus tertutup, harus rahasia. Nggak semua pertandingan uji coba itu harus disiarkan secara langsung ke televisi. Kemudian diduitkan, itu nggak usah seperti itu. Jadi ini benar, langkah ini cukup benar. Game internal saja nggak apa-apa. Sebenarnya sih idealnya memang harus ada lawan uji coba, saudara-saudara. Tetapi ya dengan ketertutupan seperti ini, dengan latihan internal di dalam tanpa ada koar-koar, tanpa ada gimmick-gimmick di TikTok, di Instagram, di Twitter, di mana-mana, di YouTube Short, itu saya rasa lebih bagus supaya pemain itu bisa fokus. Karena kita belum pernah melihat cara bermain timnya Gerard Van den Berg ini nanti itu seperti apa. Apakah pemain-pemain yang digunakan itu masih sama seperti pemain di Piala AFF 2024 yang lalu? Karena mayoritas pemain itu masih sama. Hanya saja kan waktu itu pelatihnya beda, pelatihnya Sintayong, sekarang pelatihnya beda. Walaupun pemainnya sama, itu sudah pasti akan ada pendekatan yang berbeda. Taktik, strategi, cara main, filosofi itu pasti berbeda. Dan itu menarik untuk ditunggu, menarik untuk dinantikan. Apakah hasilnya akan jauh lebih bagus, ataukah jauh lebih jelek, ataukah sama saja. Tetapi bagi saya, satu pertandingan melawan Filipina, melawan Brunei Darussalam itu bukan sebuah ukuran. Itu mungkin ya saya bisa toleransi kalau nanti misalnya cara bermainnya masih tidak terlalu bagus, ya masih bisa ditoleransi, saudara-saudara. Saudara-saudara, terakhir ini harapan saya kepada supporter, kepada fans, khususnya fansnya Sintayong, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan nanti setelah Piala AFF U23, apapun hasilnya. Apakah tim ini bermain baik, bermain jelek, bermain buruk, bermain cantik, bermain tiki-taka, teka-teki, atau apapun, atau parkir bus, atau apapun. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan untuk out. Jangan. Kayak kemarin waktu kalah dari Jepang, kemudian kan itu muncul rumor katanya hoax. Katanya Patrick Kluivert dipecat. Itu kayak begitu tuh nggak bagus lah. Kenapa? Karena sepak bola itu proses. Sintayong dulu bisa sampai sesuatu yang bagus seperti itu kan juga butuh waktu, butuh proses. Awalnya juga tidak mulus karena banyak kendala. Ya, semua sepak bola itu begitu. Nggak bisa kita pelatih baru melatih 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertandingan terus diganti. Baru 6 bulan bekerja terus minta diganti. Baru setahun nggak minta kerja
diganti nggak bisa, dia minimal itu 2 tahun lah. 2 tahun dengan 1 tahun itu masa percobaan dilihat. Oh, ada progres nggak? Ada grafiknya cenderung naik apa cenderung turun atau stagnan atau bagaimana? Ah, itu dilihat di situ. Tetapi yang jelas itu butuh proses, Dan kalau untuk tim U23 ya target dia jelas lah harus ke Piala Asia. Tahun sebelumnya 2024 kita bisa sampai ke semifinal Piala Asia U23. Ya tahun depan 2026 itu setidaknya kita juga bisa sama mencapai prestasi itu, dan itu targetnya di situ nanti, bukan di turnamen ini. Di turnamen ini dijadikan uji coba saja. Jadi paradigmanya itu harus dirubah. Paradigma lama yang kalau kita harus selalu menang, harus selalu juara, harus selalu membawa trofi, harus selalu main kayak Real Madrid, Real Madrid baru kalah ya. Kayak PSG, kayak Paris Saint-Germain. Nggak usah kayak begitu. Yang penting itu progresnya dilihat. Kemajuannya kan itu bisa dilihat, bisa dinilai saudara-saudara dari satu pertandingan ke pertandingan lain itu bisa dinilai. Kalau ternyata nggak ada progresnya ya apa boleh buat. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin. Semua sudah kita gibahin, saudara-saudara. Tadi hari ini kita bicara tentang Piala AFF U23 yang akan segera bergulir, saudara-saudara. Hari tanggal berapa ya? Tanggal 15. tanggal 15 apa? Juli 2025 akan ada 2 pertandingan. Pertama, Malaysia melawan Filipina dan Indonesia melawan Brunei dari grup A, saudara-saudara. Setelah itu turnamen akan terus berlanjut. Untuk fase grup ada tiga grup, saudara-saudara, dengan juara grup otomatis lolos ke semifinal plus 1 peringkat kedua terbaik, 1 runner up kedua terbaik. Dan yang menarik, saudara-saudara, sistem yang digunakan di Piala AFF U23 ini adalah bukan selisih gol. Bukan selisih gol. Jadi nggak usah berpikir untuk mengejar sebanyak-banyaknya gol. Nggak usah seperti itu. Berpikirlah yang realistis saja, yang logis, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan regulasi. Regulasinya adalah head to head, saudara-saudara. Jadi tim yang poinnya sama itu nanti penentuannya adalah head to head. Head to head, saudara-saudara. Kalau head to head ya Anda nggak butuh selisih gol, Anda nggak butuh cetak banyak gol. Anda menang 11 gol, 20 gol lawan Brunei, kemudian Anda mencetak 1000 gol lawan Filipina. Tetapi kalau Anda kalah melawan rival head to head Anda, ya selesai. Ngapain? Jadi pikirkan itu matang-matang. Ini saran saya kepada Gerard Van den Broek dan para pemain tim nasional Indonesia itu mempelajari regulasi, mempelajari aturan pertandingan dengan baik, dan kemudian menentukan langkah yang cerdas. Pertandingan itu cerdas, saudara-saudara. Tidak harus selalu menang, tidak harus selalu mengeluarkan otot Anda, tidak harus selalu mengeluarkan fisik Anda, tetapi Anda harus bermain cerdik, bermain cerdas, bermain menggunakan regulasi, memanfaatkan regulasi yang ada. Itu juga bagian dari strategi. Tidak hanya sekedar pamer otot, tidak, saudara-saudara, tapi Anda juga harus pamer otak, saudara-saudara. Karena gol di setiap turnamen, di setiap kejuaraan, di setiap kompetisi adalah juara. Kalah sekali, tapi bisa juara nggak masalah. Hanya mencetak 1-2 gol, tapi juara, menang, nggak masalah. Itu yang paling penting. Bukan mencetak sebanyak-banyaknya gol, membanggakan diri, kemudian di blow up di TikTok. Tetapi pada akhirnya kemudian gagal. Itu tidak baik. Jadi ini saran saya, fokus ke situ. Dan dalam konteks ini, di grup A ini, lawan head to head Indonesia ya Malaysia. Jadi kalahkan Malaysia nanti di pertandingan terakhir. Itu yang lebih penting. Brunei, Filipina itu kemungkinan menjadi tim peringkat terakhir, juru kunci. Kalau mereka menjadi juru kunci ya poinnya nggak akan dihitung.
Pokoknya akan dihitung. Jadi ya kemungkinan besar ya persaingan utamanya Indonesia dan Malaysia. Jadi fokus saja ke situ. Fokus saja ke situ ya. Brunei kita menang, oke, menang santai. Kemudian Filipina menang santai. Rotasi itu juga bisa dilakukan. Dua pertandingan ini dengan dua pemain yang berbeda untuk mencari bentuk nanti di pertandingan terakhir melawan Malaysia dan nanti kemudian di kualifikasi Piala Asia U23. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau sudah merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Saudara-saudaraku semuanya. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!